Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak dari kita percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh beribadah, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena perlindungan penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Walaupun saat ini ya Bapak, kondisi di luar sana tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kami percaya, kami punya iman bahwa hidup kami akan baik-baik saja Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami. Saat ini Bapak, satu kerinduan kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab di sanalah letak kekuatan kami. Di sanalah letak ketenangan kami. Dan di sanalah letak penghiburan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu ada bersama dengan kami. Kami akan pulang berbeda dengan ketika kami datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat puji syukur hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Aku ada di dalam anugerah-Mu. Meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Mari umat Tuhan. Aku ada di dalam anugerah-Mu. Mari umat Tuhan nyatakan. Meski berat, amin. Meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Dengan iman katakan, ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Lebih lagi dengan iman mengatakan, ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Mari umat Tuhan sendiri puji. Aku menyatakan ya pujian ini sebagai ungkapan dari hatimu bahwa engkau beriman hanya kepada Yesus. Apapun, amin Tuhan. Aku percaya dan tetap. Mari bersama-sama katakan, ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja, ku akan baik-baik saja,
karena Engkau Yesus sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja, karena Engkau. Nyatakan dengan iman, Dialah sumber kekuatan kita, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Hirapasyana, aku akan baik-baik saja. Mari angkat tinggi tanganmu, nyatakan, aku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Kami percaya baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Aku akan baik-baik saja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Ya lama ya Rabo. Mari angkat suaramu, mari agungkan Tuhan. Engkau Tuhan kami yang selalu setia. Tidak pernah Kau tinggalkan diriku. Ya lama ya Narabo, Siara lama ya Narama. Ini kami Tuhan, kami berseru kepadamu, kami menaikkan syukur. Terima kasih, haleluya. Ya lama ya Narama Syekh. Kiara lama ya Narama Syandara lama-lama tak kaya rabatas ikara lambo. Sebab di dalam pujian letak kekuatan kami Yesus. Oh Rabba Syandara lama ya lama tak kaya lama ikara lambo. Haleluya. Ya lama ya Baba ya lama Syandara lama kaya. Kami mau terus menyembah, kami mau terus menyembah-Mu. Ya lama Syandara lama
terus bangun rohmu, bangkitkan imanmu dengan bahasa roh. Roh yang ada di dalammu lebih besar. Oh Rama Bapa kami percaya Tuhan, walaupun kami belum melihat, Engkau punya cara tersendiri Bapa untuk menolong setiap kami. Kami yakin anugerah-Mu tidak berhenti ya Bapa, terus mengalir bersama kami. Oh damai sejahtera-Mu Tuhan, thank you Lord. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar amin. Ku persembahkan bagi-Mu. Dengan iman katakan, di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Katakan, menolongku, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu. Lebih lagi nyatakan, di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua amin. Kuasa-Mu cara ajaib-Mu menolongku, agar semua kemuliaan bersembahkan bagi-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tinggi tanganmu, nyatakan, di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidup. Di luar cara ajaib-Mu menolongku, agar semua kemuliaan bersembahkan bagi-Mu. Mari sekali lagi angkat tinggi tanganmu, tanda kau berserah bersyukur. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua ku persembahkan bagi-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus memuliakan, dimuliakan, ditinggi. Panggil nama Yesus, Yesus. Engkau Raja kami,
Siapa namanya? Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang perkata. Amin. Engkau berkuasa atas yang ada di bumi Tuhan. Yesus, Kau Raja aku. Katakan sekali lagi. Dimulia Yesus Tuhan. Atas Indonesia, Bapa. Kau bertahta, Kau berkuasa atas negeri kami, atas kota kami Surabaya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Panggil namanya Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui kedahsyatan-Mu. Kami mengakui kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi bersukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Umat yang siap memuji Tuhan. Katakan. Amin. Kasih tos kanan kirimu, katakan tetap bersukacita dalam Yesus. Mari umat Tuhan bersama katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu bercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Mari umat Tuhan, ikut kehendak-Mu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari dengan iman katakan, oh, kasih-Mu yang terbesar. Angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kekuatanku aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau. Katakan mulia nama-Mu, oh Yesusku. Suka di dalam-Mu Yesus. Pujian syukurku. Mari dengan kuat Bapak Ibu Saudara katakan. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, bersama-Mu ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Angkat tinggi tanganmu katakan, oh kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacita.
Mari umat Tuhan bersama serukan. Hey! Hanya di dalam-Mu Tuhan letak kekuatan kami. Tempat perlindungan kami. Terima kasih. Kasih-Mu yang terbesar. Kasih-Mu segalanya. Katakan janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku bersuka. Mari umat Tuhan. Jenggani menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu. Mari umat Tuhan lebih lagi, kita bersuka di dalam Tuhan. Lebih keras, haleluya, come on. Beri salam kanan punya bilang, Tuhan Yesus dahsyat, sekali lagi, come on. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, amin. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. 1, 2, 3. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kaulah Raja keagungan kami Tuhan. Kau sungguh dahsyat Yesus. Kita dari pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Katakan bersama-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang Yesus. Ku pasti menang. 1, 2, 3, go! Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Kau sungguh hebat, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kau yang nanti memahami Tuhan, haleluya. From glory to glory, Father Jesus. Sama-sama katakan, tinggi. Angkat suaramu church.
kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. From glory to glory, Jesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara, silakan duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Thank you, Jesus. Kau sungguh baik, Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami merasakan kasih setiamu, sukacita, Tuhan. Ini hati kami, Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Thank you, Jesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Berikan sorak-sorai yang terhebat Tuhan kita. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Nyanyikan dari awal. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Angkat suaramu, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, seumur hidupku.
bahagiaku penuh. Katakan menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Menyembahmu. Angkat suaramu, memujimu saja Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bahagiaku penuh. Mari sama-sama kita berdua diri saudara, dengan segenap iman sama-sama kita nyatakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Bawa pujian penyembahanmu. Ini hati kami Yesus. Seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Menyembahmu Yesus. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Dengan segenap iman lebih lagi nyatakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh di hadiratmu, bahagiaku penuh di hadiratmu, bahagiaku penuh. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa Yahweh. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat hadiratmu yang boleh kami rasakan. Hanya satu tujuan kami, hari ini kami datang untuk berjumpa dengan Engkau. Menikmati hadiratmu, menikmati kasihmu, memuji dan menyembahmu, mengikutimu. Itulah kerinduan kami, itulah kebahagiaan sejati yang boleh kami terima ketika Engkau kami berjumpa dengan Sang Pencipta. Bapa, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang sudah memerdekakan kami. Kami tahu apapun yang kami alami hari ini, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dalam lembah, di atas gunung, Engkau ada. Di dalam duka dan suka, Engkau bersama dengan kami.
Satu hal yang kami tahu, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang anak-Mu akan menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Urapi lidah bibirku. Sembunyikan aku di balik salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pada jemaat di tempat ini. Urapan-Mu atas mereka sehingga mereka boleh mendengarkan firman ini. Dan memandang firman ini dengan lensa Injil. Bukan dengan cara dunia ini. Terima kasih Bapa, kami satukan hati, kami tolak semua kuasa yang bukan daripadamu di dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus untuk menguasai roh hati, jiwa dan pikiran kami. Sehingga firman yang ditanamkan dalam hati kami akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Semuanya baik ya, semuanya sukacita ya. Toleh kiri kanan katakan, hari ini kamu keren. Baik, puji Tuhan, di tengah-tengah bangsa kita dalam keadaan yang mencekam, saudara masih bisa hadir di tempat ini. Tepuk tangan untuk saudara. Haleluya. Berarti saudara tetap cinta Tuhan ya, bisa datang ke tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berkat dan kebahagiaan sejati di dalam anugerahnya. Sebelum saya memulai khotbah ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara, apa sih arti kebahagiaan? Bahagia. Pak Stefanus sudah bawa mic ya? Sudah ya. Kalau menurut Pak Stefanus bahagia itu seperti apa? Kalau saya mau kasih kata-kata keluhnya gini. Saya berbahagia kalau titik. Tolong diisi. Ya, kalau menurut dunia Pak ya. Yang berbahagia itu kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita Pak. Iya, kalau menurut Pak Stefanus? Kalau menurut saya kita hidup bahagia karena apa? Karena kita sudah ditolong, karena kita sudah mendapatkan hidup yang kekal, Pak. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Baik, kita harus memahami dulu ya bahwa kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan karena materi ya. Kalau materi itu kan secara kondisional. Jadi kalau saya berbahagia kalau uangku banyak, saldonya banyak. Tapi kalau saldonya sudah mulai menurun, kebahagiaan berbanding lurus dengan saldomu di bank. Begitu habis, bahagianya hilang. Betul enggak? Saya bahagia kalau keluarga saya semua sehat. Kalau ada anak yang sakit, langsung sedih. Jadi kebahagiaan ditentukan oleh kondisi atau keadaan. Tetapi bukan itu kebahagiaan yang Tuhan ajarkan. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita mulai membaca firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Stop. Berbahagialah, ya tadi ditulis dalam huruf yang tebal, berbahagialah, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Ini saudara rekam ya. Jadi saudara rekam dalam pikiran saudara karena saya akan eksposisi dari sini. Next. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2 adalah menceritakan bagaimana kita berbahagia. Dan ayat yang ketiga adalah hasil daripada kebahagiaan yang kita dapatkan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami firman ini, kita sepakat dulu ya. Cara pandang kita yang harus dirubah, yaitu di Roma 12 ayat 2.
Ini adalah dasar bagaimana kita memahami pelajaran Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita memahami ayat 1 sampai 3 Mazmur ini dengan cara berpikir yang sudah diperbaharui. Karena saudara dan saya ketika bertobat, saudara mengalami metanoia. Saudara mengalami cara berpikir yang baru. Manusia yang baru punya cara berpikir yang baru. Katakan bersama saya manusia yang baru. Punya cara berpikir yang baru. Nah, cara berpikirnya apa saudara? Next. Nah, cara berpikirnya seperti ini. Jadi pandangan saudara ketika membaca firman, saudara harus punya cara berpikir world view. Saudara sekarang ini ada di dunia. Pandangan dunia ini berbeda dengan pandangan firman. Jadi ketika saudara memahami firman, harus disetting dulu pemahamannya. Jangan semua dipikir dengan cara dunia. Harus berubah dari world view menjadi world view. Nah, saudara, apakah sudah siap belajar firman? Yang siap katakan yes. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan 4 poin. Yang pertama adalah kebahagiaan sejati. Yang kedua, pergaulan orang benar. Yang ketiga, mencintai firman. Yang keempat, hidup yang mengakar pada Kristus. Baik saudara, kita akan mulai yang pertama, kebahagiaan yang sejati. Dalam Mazmur 1 ayat 1. Saudara, mari kita belajar mengenai berbahagia dulu. Kita harus samakan persepsi. Berbahagia seperti apa menurut word view, menurut firman. Kata berbahagia berasal dari kata Yunani makarios. Yang artinya kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Yang tadi sudah saya tanyakan. Berbahagia bukan karena kondisi. Bukan karena uangnya banyak, bukan karena kondisinya sakit atau kondisi apapun. Tetapi kebahagiaan yang dari dalam. Yang mengerti katakan amin. Dari inside out. Berbahagia di sini karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara percaya bahwa Yesus Tuhan, saudara terima keselamatan dan saudara terima hidup yang kekal karena anugerahnya. Itu adalah berkat yang terbesar, kebahagiaan yang terbesar. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau di dalam bahasa Ibraninya itu eser. Artinya apa? Berkat. Jadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu diberkatilah dan berbahagialah. Dua kata ini nyambung saudara. Diberkatilah dan berbahagialah. Berkat yang kita terima karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan jalan kebenaran. Jadi kita sepakat bahwa menurut kebenaran firman, berbahagia ini adalah karena kita sudah terima keselamatan. Siapa yang percaya bahwa kebahagiaan yang terbesar adalah ketika kita percaya Yesus Tuhan, kita diampuni dosanya, dan kita sudah terima hidup yang kekal. Angkat tangan saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Yesus kita. Nah, kita next ya, kita masuk yang kedua adalah pergaulan orang yang benar. Mazmur 1 ayat 1, marilah kita memilih berkumpul dengan komunitas yang membangun iman dan berharap hanya kepada Yesus Tuhan. Kita ini harus memilih komunitas, pergaulan ini saudara. Nah, di ayat yang 1 tadi dikatakan apa? Ada 3 kata tidak. Tidak berdiri, tidak berjalan, dan tidak duduk. Ini adalah satu proses hubungan yang progresif yang mempengaruhi pandangan orang percaya. Saudara, apakah saudara lihat bahwa tidak semua orang yang percaya Tuhan hidupnya berubah? Mungkin sudah melihat orang ini orang Kristen, orang percaya, tapi pandangannya masih pandangan dunia.
Ya apa ya saudara? Tidak semua loh orang berubah. Tidak seperti ini ya, ketika saudara percaya Yesus Tuhan, tiba-tiba, bim salah bim. Langsung saudara hidupnya berubah. Tidak. Tetapi ada satu proses di mana kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Ada 3 tidak yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak berdiri, tidak berjalan, dan tidak duduk. Saya mau kasih satu ilustrasi pada saudara. Ketika saudara mulai berkumpul pada orang yang merokok. Pertama-tama saudara katakan, apa itu rokok? Enggak enak rokok itu. Saudara diajak, setelah situ ae kon boloku, koncoku dhewe, mosok kon gak melok ngerokok, ya ta? Rokoklah gitu. Saudara mulai berdiri. Berdiri sama teman-teman yang merokok. Dirokok. Ya wis ngono ae. Lama-lama, nah ini proses dosa tuh gitu. Ndak langsung. Pertama-tama sungkan, betul ndak? Sungkan bolo dewe kok. Kedua, sudah mulai berjalan. Ini levelnya naik toh. Tadi berdiri, kemudian sudah berjalan. Kemudian level berikutnya apa? Duduk. Artinya apa? Saudara sudah sepakat bahwa merokok ini enak. Jadi saudara berdiri, kemudian berjalan, kemudian duduk kongko-kongko. Kita sudah jadi komunitas perokok. Itulah tingkatannya saudara. Tidak kerasa, tiba-tiba saudara sudah masuk di dalam satu komunitas perokok. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, jangan berdiri di sana, jangan berjalan dan jangan duduk. Supaya saudara tidak tinggal di komunitas itu. Jadi ketika sudah percaya Yesus Tuhan, saudara tidak tiba-tiba seperti itu. Tapi harus saudara keluar, jangan ada di dalam komunitas seperti itu. Yang mengerti katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15:33, janganlah tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang Kristen, meskipun dia orang percaya Tuhan, tetapi kalau dia tinggal dalam pergaulan yang buruk, apakah tidak jadi buruk saudara? Jadi buruk. Akhirnya saudara mengatakan bahwa, ya sudahlah, ojo fanatik lah. Gak popo lah gini aja. Tapi lama-lama saudara akan menjadi seperti itu. Jadi jangan bergaul saudara. Firman Tuhan katakan jangan kita bergaul. Pilih pergaulanmu ya. Itu yang penting yang kita harus perhatikan. Next. Tidak berjalan apa? Di word view-nya apa? Nasihat orang fasik. Word view. Tadi kan dikatakan apa? Pandangan dunia seperti ini. Nasihat orang fasik itu berarti kalau kita bicara nasihat itu berarti apa? Mendengar. Pendengaran. Jadi masuk melalui pendengaran. Apa yang dikatakan orang fasik? Orang fasik berkata begini. Sudahlah, jangan terlalu fanatik ke gereja. Gereja ya gereja. Tapi kamu dulu, you only live once. Hidup sekali. Mbok seneng-seneng apa oh. Ya kita tetap ibadah. Tapi nanti kalau hari Sabtu kita seneng-seneng dugem. Seperti Pak Budi. Pak Budi ada di sini. Ya? Pak Budi itu kalau hari Minggu bertobat. Senin sampai Jumat kumat dia. Iya Pak Budi ya. Kristen tomat itu. Sebelum itu ya, sekarang sudah luar biasa dia. Jadi dia juga ibadah jalan, dugem juga jalan. Ya. Jadi itu seperti itu. Jadi nasihat orang fasik. Pendengaran, saudara hati-hati pendengaran. Hari-hari ini juga saya kalau melihat ya. Siapa yang tidak pernah lihat TikTok? Siapa yang tidak pernah lihat Instagram? Saya tidak tahu berapa jam hidup saudara. Coba dihitung. Berapa jam saudara scroll TikTok. Coba dilihat. Itu loh masuk loh di kepala kita. Masuk di pendengaran kita. Masuk di mata kita. Hati-hati loh saudara. Itu jadi toksik loh. Jadi racun buat kepala kita. Apa yang ditaruh di TikTok itu masuk. Saya ini juga lihat TikTok. Tapi saya lihat informasi. Cari informasi ada apa. Kadang-kadang saya ini kan suka lihat makanan.
Jadi kalau di TikTok itu ada yang viral makanan apa gitu. Tapi hati-hati saudara ya, batasi. Jangan sampai kita masuk di dalam kelompok nasihat orang fasik, mendengar nasihat orang fasik. Yang kedua, jalan orang berdosa. Apa yang dimaksud jalan orang berdosa ini? Berdiri di jalan orang berdosa. Yang keinginannya itu dunia. Fokusnya kepada perkara dunia. Kekayaan, kenyamanan, kemewahan. Pokoknya yang senang-senang di dunia ini, saudara. Orang dunia ini, orang berdosa ini adalah orang yang tidak memikirkan kiri kanan. Menghalalkan semua cara dengan apa? Saudara? Yang penting cuan. Betul enggak saudara? Saya enggak peduli saya nyakiti orang. Saya enggak peduli perkara integritas. Yang penting cuan. Itu orang berdosa. Tuhan katakan jangan kumpul sama orang seperti itu. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini pencemooh. Pencemooh itu apa? Pencemooh itu adalah orang yang berkata buruk terhadap orang lain. Seringkali saudara kalau saya lihat banyak orang ketika hang out di dalam meja itu yang diomongin apa saudara? Hah? Apa Pak? Gosip. Gosip. Membicarakan orang lain. Ngerasani. Nah, itu yang dibicarakan. Saudara belajarlah untuk kalau ada orang berkata buruk, stopen saudara. Jangan diterus-teruskan. Kadang-kadang ditambah kecap, ditambah apa lagi? Micin, ditambah sip gitu loh kalau diceritakan. Loh kok bisa ya? Kok kesukaannya itu gitu loh. Jadi kalau sudah gitu ambil minum kopi, iso jam-jaman ya. Betul enggak saudara? Nah ini Tuhan katakan apa? Jangan kumpul dengan orang seperti itu. Lah kalau sudah sebagai orang percaya, jadilah orang yang berpengaruh untuk tidak membicarakan hal itu. Saya berusaha ketika ada orang berbicara seperti itu, saya katakan, sudah stop lah, enggak usah ngomong gitu, jangan menghakimi. Saya selalu katakan begitu. Kita itu siapa? Kita yo ndak keapian, kita yo ndak kebenaran. Ojo ngomong orang lain. Saya cuma katakan gitu. Jadi tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara kadang-kadang kita nih kalau pakai mulut juga harus hati-hati. Kalau ketemu dengan anak orang perempuan, hati-hati jangan ngomong satu kata ini yang harus dihilangkan dari kamu saudara. Kalau ketemu ngomong gini, loh kamu kok tambah gendut sekarang? Wah itu saudara, itu kalau sampai saudara ketemu sama orang perempuan ngomong gitu, urusannya dowo saudara. Hah? Jangan sampai ngomong in another way. Kamu sekarang seksi ya gitu. Pasti orangnya senang, betul enggak? Tapi kalau bilang kamu sekarang gendut, wis paling benci orang wedok diomong jadi gendut itu paling gak seneng gitu ya. Jadi harus hati-hati. Buat kumpulan yang baik. Amin saudara. Oke next ya. Tadi yang sudah kedua. Pergaulan ya. Tadi pertama apa perbahagian sejati. Yang kedua pergaulan yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah mencintai firman. Nah mencintai firman ini adalah word view. Firman itu adalah word kata-katanya Tuhan. Ada dua hal. Di dalam ayat tadi dikatakan apa? Satu menyukai firman. Dan kedua merenungkan firman. Kita belajar apa sih arti kata menyukai? Menyukai firman adalah tindakan secara sengaja untuk memilih dan melakukannya secara konsisten sampai tidak bisa tidak untuk melakukannya. Katakan bersama saya, tidak bisa tidak. Jadi saudara dengan sengaja memilih satu kebiasaan tertentu sampai saudara tidak bisa tidak. Saya tadi pagi memberi contoh Pak Bernard. Sekarang saya memberi contoh Pak Hengki. Ini adalah kelompok Coniers. Saya tidak tahu Pak Hengki ini mulai kapan. Tadi saya cerita Pak Bernard itu turun 15 kilo. Karena hanya dia punya kesukaan jalan pagi. Nah kesukaan demikian juga dengan saudara dan saya. Menyukai ini memilih. Saya ini dulu olahraganya bukan berenang. Saya kalau lihat orang berenang, wih kok cek repote ya berenang.
panas-panas, belani. Tapi sekarang ketika saya memilih untuk berolahraga berenang, saya sekarang everyday berenang. Dan sekarang saya sudah tingkatnya menyukai berenang, sehingga saya tidak bisa tidak untuk berenang. Tidak bisa tidak untuk berenang, tiap hari berenang. Tiap hari berolahraga, seperti Pak Hengki. Nanti mau ikut maraton ya Pak ya. Dia juga turun berapa kilo Pak Hengki? 10 kilo, 7 kilo. Jadi kalau kita mau kurus kita harus berolahraga, kita harus juga punya kesukaan untuk terserah mau pilih apa, mau jalan, mau berenang. Kemarin saya juga ketemu Pak Agus. Dia tiap hari jalan 15 kilo Pak katanya. 10 kilo pagi, 5 kilo di sore. Saudara, demikian juga firman. Saudara kalau belajar firman, kira-kira menyukai apa enggak? Pertama-tama, enggak. Jujur aja meskipun saudara bertobat. Suruh baca firman satu pasal. Waduh males aku, ngantuk. Oh, iya. Ngantuk baca firman. Tapi saudara sengaja memilih untuk membaca firman. Lama-lama dibaca, waduh kok aku diberkati ya. Baca lagi satu mungkin pertama-tama 10 ayat, kemudian 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Loh kok firman ini membuat aku jadi sukacita ya. Kok bisa membuat hidupku ini semakin bergairah, punya spirit yang excellent. Akhirnya apa? Saudara tidak bisa tidak tiap hari baca firman. Jadi itu tindakan sengaja. Dan ketika engkau lakukan itu, Roh Kudus itu menuntun saudara. Jadi tidak ada yang namanya bim salah bim sudah bertobat, tiba-tiba saudara suka firman. Tidak bisa. Tapi ada tindakan sengaja sehingga saudara menyukai. Yang mengerti katakan amin. Nah next ya, kita belajar mengenai merenungkan. Nah ini juga merenungkan. Merenungkan itu apa? Tindakan secara intens untuk memikirkan secara terus-menerus sehingga menjadi rema di dalam kehidupan. Nah, kalau kita belajar kata-kata merenungkan, siapa di antara saudara yang tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut? Angkat tangan, yang tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Semua pernah ya, saudara berarti jujur, termasuk saya juga pernah khawatir dan pernah takut. Sebenarnya orang khawatir dan takut itu akar masalahnya apa? Akar masalahnya saudara memikirkan secara intens, terus menerus, lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehingga timbul ketakutan. Karena apa sekarang? Ketika saudara misalkan gini, jatuh tempo, 1 minggu lagi harus bayar utang jatuh tempo. Hari ini sudah tidak punya uang. Sudah mikirin, waduh duit kita kondi. Jatuh tempo 1 minggu lagi. Saldo di bangku ini gak cukup. Sudah mikirin gak? Mikir. Mikirnya bisa enggak 5 menit selesai gitu? Gak iso. 5 menit, 10 menit gak punya jalan keluar toh. Iki sopo menit yang diutangi, iki gak ono. Wis diutangi kabeh. Sudah enggak ada yang diutangi lagi. 1 jam, 2 jam, 1 hari. Saudara mulai khawatir. Habis itu besoknya dipikirin lagi. Tambah cedek. Betul enggak? Itu namanya apa? Direnungkan. Tapi yang direnungkan apa? Masalah nih. Yang direnungkan masalah nih. Utangku ini apa gitu loh. Lah kalau saudara rubah materi perenungannya. Bukan masalahmu. Tapi materinya diganti dengan firman Tuhan. Lah beda saudara. Betul enggak? Utangnya podo. Sama-sama punya utang. Tapi yang direnungkan apa? Firman. Tuhan aku tahu aku punya utang. Aku tidak bisa bayar. Tapi aku pengen bayar Tuhan, berikan kekuatan. Aku percaya bahwa Engkau mampu melakukan perkara yang ajaib. Aku mau bayar Tuhan, tapi aku tidak punya uang. Tunjukkan jalanmu. Aku percaya Engkau Tuhan yang besar. Hari berikutnya, Tuhan aku percaya Engkau Tuhan yang besar. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Engkau Tuhan yang kaya, yang mulia. Aku percaya dalam waktumu, aku pasti dapat. Berikutnya lagi, dipikirkan lagi itu merenungkan. Direnungkan terus firman itu. Sehingga firman itu jadi rema. Jadi rema dalam kehidupan saudara. Saudara takut enggak?
Enggak takut. Utang hilang enggak? Enggak hilang. Podo saya tetap utang. Tapi yang satu stres saudara. Stres. Tapi yang satu beda. Kenapa? Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Ya jadi menyukai dan merenungkan. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Amin. Saudara, dikatakan apa? Renungkan kapan? Siang dan malam. Every day. Nah, tadi kan saya sudah cerita bahwa kita harus mengubah world view menjadi world view. Jadi kita harus melihat dari kacamata lensa firman Tuhan. Ketika engkau lakukan itu, Tuhan itu tidak tinggal diam loh. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan melakukan apa yang kau imani. Dia akan terjadi. Next berikutnya adalah yang keempat. Yang terakhir. Hidup yang mengakar pada Kristus. Tadi poin 1, 2, dan 3, bagaimana di situ berbahagia ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan kumpul dalam kumpulan pencemooh. Menyukai firman dan merenungkan firman. Dan hasilnya adalah di poin keempat ini, hidup yang mengakar pada Kristus. Dikatakan di ayat itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa sih artinya kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Mengandalkan dan berharap hanya kepada Kristus. Saya mau tanya saudara, ketika saudara menghadapi hidup ini loh. Ya, hidup ini loh. Saudara ketika ada masalah, kira-kira saudara itu apa yang saudara lakukan? Apakah saudara larinya kepada Tuhan atau kepada manusia? Mungkin sudah hari ini berkata sama saya karena sudah di gereja, ya sama Tuhan Pak. Tetapi kenyataannya enggak gitu loh. Saudara pasti tanya, waduh mana ya ada orang yang bisa, ada orang yang pinter, ada orang yang kuat yang bisa menolong saya. Ya Pak ya. Masalahnya apa saudara? Tuhan nih gak ketok. Betul enggak? Tuhannya enggak kelihatan nih. Tapi Pak Rusdi kan kelihatan. Pak Rusdi bisa tolong? Bisa. Bisa kalau dia mau. Kalau dia mau bisa. Ya toh? Tapi banyak orang itu yang melihat manusia, jujur saja. Ini Tuhan kalau di atas juga bingung. Makanya saya kan tadi cerita, kita memahami firman ini. Jangan pakai kacamata dunia. Tapi saudara, iman ini saudara. Kepada Tuhan, percaya. Tuhan mau minta memberikan pertolongan melalui Pak Rusdi, melalui Pak Jungwa, mau Pak Yohanes, it doesn't matter. Tetapi fokus kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi pengharapannya itu fokus kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, berkata-kata pada Tuhan. Karena Tuhan itu kan pribadi. Holy Spirit itu kan pribadi. Yang ada di tengah-tengah kita, yang diberikan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Jadi dia pribadi yang kita bisa bicara. Hari ini aku punya hutang, aku harus bayar. Tuhan tolongan aku. Kan gampang loh. Ngomong gitu kan gampang. Saudara kira ketika sudah berdoa dan berbicara kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Dahsyat, Tuhan diam aja? Enggaklah. Enggak akan dia diam aja. Saya percaya. Karena saya juga produk daripada percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam persoalan, andalkan Dia satu-satunya. Satu-satunya pengharapanku. Dengan hatimu, Tuhan tuh melihat hati. Ketika engkau punya rasa percaya yang sepenuhnya mengandalkan Dia, percaya lambat cepat mujizat itu terjadi. Amin saudara, tepuk tangan buat Yesus kita, haleluya. Menghasilkan buah pada musimnya. Nah ini saudara, buah perbuatan yang dihasilkan itu melalui proses pemurnian agar buah yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kehidupan orang percaya kekristenan itu
bukan dilihat dari seberapa rajin kau ke gereja. Seberapa rajin engkau ikut family blessing. Seberapa rajin engkau ikut doa malam. Tetapi seberapa besar kehidupan saudara itu berdampak. Katakan bersama saya, berdampak. Kehidupan saudara ini bisa dilihat orang, dirasakan. Lah kalau orang melihat kehidupan saudara itu rasanya apa? Banyak saudara orang hari-hari ini itu mengatakan apa? Banyak kecewa dengan orang Kristen. Karena hidupnya gak ono buahnya. Sebelum bertobat, dia tidak murah hati. Setelah bertobat, tambah pelit, tambah hitungan. Ya toh? Lah terus bedanya apa? Metanoianya di mana? Mungkin nutrisi yang didapatkan berbeda. Betul nggak? Kalau dia dapat nutrisi dari firman, pasti buahnya manis. Kalau dulu pelit, sekarang jadi murah hati. Betul nggak? Kalau dia dulu nggak sabar, sekarang jadi sabar. Seperti saya, ya istri ya. Takau bojoku. Rodok lumayan, ya. Jak butuh. Dulu ngamuan loh saya itu, ya. Dulu ngamuan saya, ngamuan saya. Sekarang enggak. Tapi pasti pernah ngamuk ya. Tapi enggak berkali-kali. Jadi ada satu perubahan. Karena nutrisinya bukan di kumpulan pencemooh dan di jalan orang berdosa. Gitu kan. Karena saya bergaul dengan orang-orang komunitas anak Tuhan. Saya dapat nutrisi dari firman. Merenungkan dan menyukai. Nah itu penting saudara. Ya. Jadi kita bisa berbuah, bisa dilihat orang. Dan dampaknya apa? Wah orang ini betul anak Tuhan. Ayo gerejamu di mana? Aku tak datang. Karena engkau bisa melihat. Orang bisa melihat bahwa engkau itu perbuatannya mempermuliakan nama Tuhan. Oke, next ya. Adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara ketika kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Biasanya kata-kata berhasil itu kenapa saudara? Diartikan seperti apa? Biasanya kata-kata berhasil diartikan sukses. Menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang punya rumah besar. Punya mobil luar biasa. Depositonya banyak. Bukan saudara. Kalau sudah mikir itu salah besar. Yang dimaksudkan berhasil ini adalah berhasil dalam pengenalan akan Yesus dan Elohim Tuhan kita. Jadi jangan dipikirkan, waduh, lah yang tak cari itu bukan itu Pak. Saya datang ke gereja ini cari Tuhan. Tujuannya supaya saya ini utangku lunas. Sakitku sembuh. Ya toh? Apalagi bisa beli rumah yang bagus. Sehingga apa? Orang berpikir, walah kamu cari Tuhan tuh itu. Tuhan tuh tersinggung saudara. Tuhan tuh tersinggung kalau saudara hanya cari berkat-berkatnya. Tujuannya kita tuh supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Benar enggak saudara? Kalau saudara mengenal Tuhan saudara, 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan bagimu oleh pengenalan akan Elohim dan Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera dan anugerah dilipat gandakan oleh apa saudara? Oleh berkat-berkatnya? Bukan, oleh pengenalan. Pengenalan. Ayo dibaca lagi Pak Stefanus, 2 Petrus 1 ayat 3. Sebab kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan dan kebaikannya. Amin. Saudara, itu jelas dikatakan apa? Kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu. Everything yang berguna untuk apa? Hidup. Hidup itu apa? Jasmani, kebutuhan saudara. Tuhan tahu saudara perlu rumah. Tuhan saudara tahu saudara perlu makan. Tuhan tahu saudara perlu pakaian. Tuhan tahu saudara perlu nyekolahkan anak. Tuhan tahu.
Untuk hidupmu. Dan apa saudara? Beribadah. Itu apa? Kepada Tuhan secara rohani. Jadi jasmani, rohani melalui apa? Kenal aku. Tuhan bilang apa? Kenal aku. Aku ini bapakmu. Aku ini bapakmu. Tuhan tuh kadang-kadang dia ngomong, aduh kok gitu ya? Kok cuma cari berkat-berkat itu? Kenal aku. Kalau engkau kenal aku, anugerah damai sejahtera dilipat gandakan. Apalagi? Menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidupmu. Makan, minummu, pakaianmu, rumahmu, mobilmu. Tuhan tuh memenuhi. Tapi bukan itu tujuannya. Itu dampak atas pengenalanmu kepada Yesus Tuhan. Dampak atas pengenalanmu Yesus Tuhan. Saya tanya sama Pak Rusdi. Kalau Pak Rusdi kenal presiden. Kenal loh ya, bukan tahu. Semua tahu, tapi kalau Bapak kenal presiden. Lebih dalam, sering berkumpul. Kira-kira Bapak ini dapat kecipratan berkat enggak? Akeh gang doe, dia bilang, akeh gang doe Pak Rusdi ini. Karena dia kenal presiden. Bukan tahu ya, kenal. Kenal dalam, kongko-kongko ngomong. Loh sekarang kalau saudara kenal Tuhanmu, yang maha dahsyat pencipta langit dan bumi. Apa saudara masih mikir Tuhan aku gak duwe makan, aku perlu. Waduh, Tuhan itu tersinggung saudara. Aku loh pencipta langit dan bumi. Aku menciptakan segala-galanya. Lautan, bumi, bintang, matahari. Kamu sih tanya berkat. Tersinggung enggak? Singgung loh saudara. Masa kedahsyatannya hanya dilihat dari segi keuangan. Betul enggak saudara? Nah, hari ini kita belajar. Kita mau berhasil akan pengenalan pada Yesus dan Elohim Tuhan kita. Next. Ini ada satu quote dari Timothy Keller yang luar biasa. The real joy is not the absence of trouble. It's the presence of God. Real joy is something stays with you even when you are sad. Sukacita sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan adalah kehadiran Tuhan. Sukacita sejati adalah sesuatu yang tetap ada bersamamu, permanen ya. Kebahagiaan yang permanen bersamamu ketika kamu pun dalam keadaan sedih. Amin saudara. Saudara bisa sedih enggak? Bisa. Saudara bisa alami down enggak? Bisa. Tapi ingat loh, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu permanen. Karena engkau tahu, yang terbaik sudah engkau berikan. Saudara, hari-hari ini ya, kalau saya lihat, this is the end of the world. Bagian akhir dari akhir zaman. Saudara lihat dari dunia manapun kacau. Kacau saudara. Tapi saudara ini harusnya berbahagia, super berbahagia. Karena saudara ini dipilih. Sudah dipilih, ditetapkan jadi anaknya. Dan dia datang ngomong apa? Aku datang untuk menjemput engkau. Karena dimanapun aku berada, engkau berada. Saudara tempatnya bukan di bumi ini. Saudara tempatnya di langit yang baru, di bumi yang baru. Jadi saudara tidak perlu sedih melihat keadaan. Karena memang ini bukan tempat kita. Dunia ini akan berlalu. Tetapi kebahagiaan Tuhan tidak pernah berlalu. Amin saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Haleluya. Nah sekarang refleksinya ya. Kita sudah belajar tadi dari poin 1 sampai 4. Kebahagiaan sejati. Kedua pergaulan yang benar. Ketiga apa tadi? Merenungkan, mencintai firman. Yang keempat kita seperti pohon yang berbuah. Apa yang membuatmu bahagia? Yang kedua, komunitas apa yang kita pilih untuk berkumpul? Apa yang menyukakan hatimu? Ini refleksi sudah tanya pada dirimu. Apa yang menjadi target keberhasilanmu? Koneksi Injilnya kita berbahagia bukan karena perkara dunia yang kita miliki, kekayaan, rumah mewah, mobil sport dan lainnya. Melainkan karena anugerahnya kita dipilih untuk percaya pada karya salib Kristus, diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, komunitas apa yang kita pilih? Memilih komunitas yang positif, belajar firman melalui pemuritan atau family blessing yang membangun iman dan pengharapan hanya pada Yesus. Yang ketiga, oleh iman dan percaya pada Yesus, hidup kita telah diubahkan dari kesukaan dunia ini atau world view menjadi kesukaan kepada Kristus dan firman-Nya atau world view. Yang keempat,
Berhasil bukan pada perkara duniawi, melainkan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Tepuk tangan buat Yesus kita, haleluya. Nah next, ini adalah ringkasan khotbah saya. Nah ini saudara ya, jadi kebahagiaan sejati kita harus tahu artinya makarios eser. Bukan duniawi tetapi inside out. Karena anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Pergaulan orang benar, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kebahagiaan pergaulan mencintai firman, yaitu menyukai firman. Karena apa? Saudara punya nature yang baru, tidak bisa tidak untuk membaca firman. Merenungkan firman, firman itu jadi rema dalam kehidupan saudara. Kemudian berakar pada Kristus, hidup hanya mengandalkan Tuhan. Buah perbuatan yang dirasakan oleh banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Berhasil akan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Next, ini yang terakhir. Nah ini saudara. Saudara, inilah hidup saudara. Saudara seperti pohon ini. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air berbicara mengenai Yesus, firman, air sumber kehidupan. Ya, word view. Perkataan firman. Saudara menjadi seperti pohon yang bertumbuh dari nutrisi yang didapatkan melalui perenungan firman. Karena sumbernya firman, saudara akan menjadi pribadi yang berubah. Bukan sumbernya dari kumpul-kumpul pencemooh, orang berdosa, kongko-kongko sama orang itu. Tapi sumbernya dari perenungan firman. Nutrisinya itu dari situ. Nah akhirnya saudara apa? Dapat berbuah yang dapat dirasakan dan berdampak bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara kan jadi seperti ini. Bagus kan? Dilihat daunnya hijau, buahnya merah, di tepi air. Inilah kehidupan saudara dan saya. Ketika engkau hidup mengandalkan Tuhan, percaya atas anugerahnya, hidup saudara akan happy. Happy-nya bukan happy dunia, happy yang permanen. Tidak ditentukan oleh saldo uangmu, tidak ditentukan kamu sakit atau enggak. Karena apa? Yang terbaik sudah engkau terima. Beri kemuliaan buat Yesus kita. Saya mengajak pemain musik dapat maju ke depan. Kira pasang kata para rabasyanda. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini di refrennya aja. Haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Saudara renungkan kata-katanya, saudara. Rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau
Engkau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Memujimu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita sembah Dia. Syara la bara la bara la ba, syara la bara la bara la ba, kiara la bara la bara la bara la ba, syara la bara la bara la ba, kiara la bara la ba, syara la kara la bara la ba ya ba, sidara la bara la bara la ba, syara la bara kara, kiara la bara la bara la ba, syara la kara la bara la ba, syara la bara la bara la ba, syara kara la bara. Haleluya. Sementara musik bermain lembut lagu ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau telah mendapatkan satu pesan yang disampaikan isi hati Tuhan. Hari ini Dia menyampaikan bahwa aku, Tuhan, sangat mengasihimu. Apapun persoalan yang kau hadapi, aku merasakan. Tuhan tahu. Dia tahu tangisan air matamu. Dia tahu jatuh tempo utangmu. Dia tahu kesedihanmu. Karena Tuhan pernah jadi manusia. Hanya bedanya Dia tidak pernah berbuat dosa. Apapun yang kau rasakan, Tuhan rasakan. Dia berkata, I am your father. Aku bapakmu. Apa kamu masih tidak percaya sama aku? Jangan cari berkat-berkatku. Carilah wajahku. Kenalilah aku lebih dalam lagi. Karena aku Bapa yang sangat mengasihimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini dunia tidak jadi lebih baik. Tambah hari tambah worse, saudara. Tetapi Tuhan katakan apa? Di masa sulitmu, ketika engkau di dalam lembah, ketika engkau di gunung, ketika engkau suka, ketika engkau duka, aku ada bersamamu. Dia tinggal di dalam engkau, in Christ. Dia berjanji, sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali tidak pernah, ditegaskan sama Tuhan. Saudara, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ikuti apa maunya Tuhan. Kadang-kadang kita ini mencari hal-hal yang seringkali di luar kemampuan kita. Dan at the end, Tuhan yang disalahkan. Tuhan, kenapa engkau tidak nolong aku? Belajarlah untuk mencukupkan dirimu, saudara. Belajar untuk mencukupkan dirimu dari apa yang kau punya. Tuhan tuh tahu pada waktunya ketika engkau meminta sesuatu dan sudah waktunya, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tapi jangan paksakan kemauan hatimu, keinginan hatimu.
Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata, sampaikan pada jemaat, kalau nyawanya saja aku berikan, apalagi yang lain. Saudara tidak perlu takut akan masalah ekonomimu. Saya adalah bukti dari pertolongan Tuhan. Saya tahu artinya kekurangan. Saya tahu artinya tidak punya rumah. Saya tahu artinya hutang yang tidak bisa dibayar. Saya tahu artinya hidup di dalam penderitaan. Tapi saat saya ada di dalam masa-masa itu, saya tetap berbahagia. Karena Tuhan berkata, aku ada di sampingmu. Aku memilih untuk ada bersama Tuhan senantiasa. Meskipun pada waktu itu hidupku susah. Tetapi pada waktunya Tuhan, pada waktunya Tuhan, pada musimnya Tuhan, saya diangkat Tuhan naik. Dan saya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Karena tidak selamanya orang benar di dalam kemalangan. Ada waktunya Tuhan, engkau diangkat dan dimuliakan bersama dengan Dia. Amin saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Terima kasih Bapak. Saya minta saudara angkat tangan, saya berdoa untuk saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, apapun persoalan mereka Bapak. Engkau sangat mengasihi dia. Kau mengasihi jemaat YHS Surabaya ini Tuhan. Apapun persoalan yang mereka hadapi. Mereka sudah mengenal Yeshua HaMashiach Tuhan Juru Selamat. Yang telah memberikan nyawanya. Mati bagi engkau. Supaya engkau terima kehidupan yang kekal. Diselamatkan. Mujizat yang terbesar, berkat terbesar sudah engkau terima. Terima kasih Bapak. Biarlah hari-hari ke depan yang kami lalui, kami tetap ingat bahwa kami tidak pernah sendiri. Anugerah Tuhan cukup buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus HaMashiach bless you. Berapa baik dari kita diberkati oleh ibadah kita pada saat ini. Boleh lambaikan tangannya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Come on. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan Yesus. Dengan satu suara, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kekal selamanya. Nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi tepuk tangan beri kemuliaan buat Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Thank you buat Pastor Sampurno, luar biasa. Dan saya juga melihat luar biasa juga buat saudara ya. Hari-hari seperti ini mungkin ya situasi kita sama-sama tahu. Tapi saudara dengan semangat cinta Tuhan saudara hadir. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang hadir mencari Tuhan, dia akan dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Dan tadi yang disampaikan Pastor Sampurno ada poin 3 bagus, mencintai firman Tuhan. Saudara, banyak hal dalam hidup saudara dan saya hari ini menghadapi hal-hal yang gak ngerti nih saudara. Melangkah gimana, politiknya ke arah mana, sampai di mana batasnya, gak tahu. Day by day, saudara akan menghadapi hari-hari yang mungkin saudara harus melakukan satu pilihan. Ya. Tapi saudara perlu guidance untuk itu saudara. Ya. Tadi firman itu dikatakan ketika kalau kau merenungkan firman siang dan malam, saudara akan seperti pohon yang ditanam tepian aliran air yang selalu berbuah pada musimnya. Jadi situasi apapun hari ini, goncang-goncang model apapun tetap berbuah pada waktunya. Saudara katakan amin. Dan saudara, firman itu juga jadi pelita buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita mau melangkah do something, butuh guidance. Itu ternyata pelita. Coba ada ayat sedikit. Mazmur 119, brother. 1, 2, 3. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Jadi kalau engkau melangkah, kalau saudara sering baca firman, akan ada guidance demi guidance, message demi message akan sampai buat saudara dan saya. Dan itu membawa saudara melangkah dalam kebenaran, melangkah dalam kemenangan, melangkah dalam kemuliaan. Sekali lagi beri kemuliaan buat dia. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih buat segala yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk bangsa ini. Kami mencintai bangsa ini. Kami mencintai kota ini. Kami percaya kami dalam lindungan yang maha tinggi. Kami percaya Engkau menyertai dengan keamanan, dengan perlindungan, dengan segala hal yang baik untuk anak-anak-Mu yang Kau cintai. Dan untuk bangsa ini, pimpin Bapak Presiden untuk menentukan langkah, untuk memimpin dalam keputusan demi keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. In Jesus name, hari-hari yang baik, masa depan yang baik untuk bangsa ini terjadi untuk kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami bangsa ini, kami percaya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tumbuh, bangsa yang penuh dengan kemuliaan dari cinta Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang hadir di sini. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang Kau cintai. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang terus memimpin hari-hari kami. Kami melangkah pada anugerah demi anugerah. Dan terima kasih Kau pimpin dengan mujizat demi mujizat yang lebih besar. Karena Kau Elim yang adalah roh. Dan terima kasih di dalam nama Yesus HaMashiach, Kau ciptakan kami jadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Hari-hari kami dipenuhi dengan kemuliaan, dengan masa depan, dan segala harapan yang baik terjadi di dalam hidup kami. In Jesus name. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat-berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, persekutuan dan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga, dan memberkati hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini hidup kita diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Dan hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil beruntung di dalam nama Yesus HaMashiach. Yang percaya sama-sama katakan, Yesus HaMashiach bless you.